Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal menghentikan penyaluran dana bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat untuk sementara waktu. Hal ini sebagai langkah evaluasi menyusul adanya data yang menemukan aliran dana bansos untuk bermain judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel YouTube saya, TN Mandala Putra 12, tempatnya informasi seputar bantuan sosial dan informasi produk perbankan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini pemerintah telah memberikan berbagai macam bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Di antaranya yaitu PKH, BPNT, serta bantuan beras 20 kg dan bantuan BLT dana desa. Nah, bantuan itu diberikan kepada masyarakat miskin ataupun rentan miskin yang membutuhkan. Tentunya bantuan ini sangat bermanfaat sekali bagi KPM ataupun masyarakat yang membutuhkan. Bagi teman-teman yang bansosnya sedang mengalami peralihan, yang tahun kemarin pencairannya melalui kantor pos dan saat ini melalui peralihan melalui Bank Himbara yang telah ditunjuk yaitu Bank BRI, BNI, BSI, dan Bank BTN, serta bagi KPM yang telah menerima kartu KKS merah putih namun saldonya masih kosong sampai saat ini, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai, jangan di skip karena terdapat berbagai informasi seputar bantuan sosial di bulan November dan di bulan Oktober. Nah, serta bagi teman-teman yang baru nonton ataupun gabung di channel ini, teman-teman bisa langsung aktifkan notifikasi loncengnya dengan cara subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar bantuan sosial di tahun 2025 dan di tahun-tahun selanjutnya. Menurut informasi Radar Bogor bahwa awal bulan ini per Oktober tahun 2025 banyak sekali KPM yang sudah melaporkan bahwa dana bansosnya sudah cair mulai dari 600.000 sampai dengan 1,2 juta rupiah. Nah, setelah menjadi sorotan publik yaitu banyak keluarga manfaat ataupun KPM yang telah melaporkan pencairannya melalui kartu KKS ataupun kartu merah putih ini. Bansos tunai diterima KPM yaitu sebesar Rp400.000 yaitu PKH dan BPNT yang sebelumnya sempat tertunda bagi sebagian penerima KPM Bansos. Fenomena ini terutama dirasakan oleh KPM Bansos yang baru saja menerima kartu KKS ataupun baru mengalami peralihan dari kantor pos ke Bank Himbara. Namun sejak akhir September hingga awal Oktober ini saldo bantuan mulai terpantau ataupun masuk dan bisa dicairkan oleh KPM penerima manfaat yaitu saldo Bank Mandiri. Berdasarkan laporan lapangan, nominal pencairan bansos PKH dan BPNT itu sangat beragam, mulai dari 400.000 sampai dengan 1,2 juta rupiah per bulan September kemarin. Misalnya, seorang penerima di Sumatera Barat telah melaporkan baru saja mencairkan dana bansosnya yaitu 1,2 juta pada 30 September tahun 2025. Kemudian di Kalimantan Timur, seorang ibu rumah tangga melaporkan mendapatkan bantuan BPNT murni yaitu Rp600.000 yang telah masuk pada rekening KKS-nya per tanggal 1 Oktober tahun 2025. Tidak sedikit pula KPM yang menerima Rp750.000 atau Rp600.000 sesuai komponen keluarga. Meskipun begitu, pencairan kali ini belum mencakup seluruh tahapan. Banyak KPM melaporkan baru menerima bantuan untuk tahap kedua plus penebalan sebesar Rp400.000. Sementara tahap ketiga masih menunggu validasi lebih lanjut. Pemerintah menegaskan bahwa bansos ini dicairkan secara bertahap berdasarkan status rekening dan proses verifikasi. Jadi, bagi para KPM yang saat ini sudah menerima kartu KKS ataupun kartu merah putih, namun saldo KKS-nya masih kosong, para KPM tidak usah khawatir karena pencairan bansos ini dilakukan secara bertahap berdasarkan status rekening dan proses verifikasi. Kemungkinan besar jika saldo para KPM masih kosong sampai bulan ini, bulan Oktober tahun 2025, kemungkinan nama para KPM masih dalam proses validasi dan verifikasi oleh Kementerian Sosial. Menariknya, pencairan di awal Oktober ini terjadi di saat Indonesia memasuki tahap kelima Bansos 2025 yaitu Oktober dan Desember. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pencairan utama biasanya berlangsung di pertengahan periode, yakni bulan November dan bulan Desember.
Hal ini membuat banyak KPM tetap menunggu dengan penuh harap. Selain pencairan tunai, pemerintah juga telah menyiapkan program tambahan berupa bantuan beras pangan yaitu 10 kg per bulan bagi 18,27 juta KPM hingga bulan Desember. Usulan dari DPR bahkan menambahkan alokasi berupa minyak goreng 4 liter yang rencananya dibagikan dalam 2 tahapan. Meski jadwal pastinya belum diumumkan, bantuan ini diyakini akan segera disalurkan dalam waktu dekat. Kehadiran bansos di penghujung tahun menjadi penopang penting bagi jutaan KPM penerima PKH dan BPNT yang bergantung pada bantuan pemerintah untuk kebutuhan sehari-hari. Bansos beras, minyak goreng, dan uang tunai menjadi 3 komponen vital yang sangat dinantikan oleh para KPM. Awal Oktober ini ramai dengan berbagai testimoni di sosial media. Bukti tangkapan layar dari aplikasi perbankan memperlihatkan saldo bantuan yang masuk pada rekening KPM. Beberapa KPM bahkan langsung mencairkan dananya melalui ATM ataupun agen bank, kemudian membelanjakannya seperti kebutuhan pokok, beras, minyak, telur, dan lain-lain. Bagi masyarakat yang belum cair, pemerintah meminta untuk sabar menunggu karena distribusi dilakukan bertahap dan masih ada proses pendataan ulang bagi bansos. Dengan adanya terdapat pencairan ini, tanda tanya besar kini bergeser. Apakah bantuan beras dan minyak goreng benar-benar akan mulai cair di Oktober atau justru baru akan dicairkan mulai November di tahun 2025? Masyarakat masih menunggu kepastian, namun optimisme tetap terjaga bahwa bantuan tambahan tersebut segera turun untuk meringankan kebutuhan hidup di tengah naiknya harga bahan pokok. Terbaiknya, pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan bahwa lebih dari 1,9 juta KPM tetap akan menerima bansos PKH dan BPNT. Bahkan tidak sedikit yang berpotensi memperoleh dana rapelan double karena pencairan dilakukan sekaligus untuk beberapa tahap yang tertunda. Lantas, kenapa saldo KKS masih kosong? Saldo kosong pada KKS baru bukan berarti bantuan hangus. Kondisi ini wajar karena ada 3 tahapan penting yang harus dilewati sebelum dana benar-benar masuk. Yang pertama yaitu aktivasi kolektif KKS. Kartu yang baru dibagikan harus diaktifkan secara kolektif oleh bank penyalur, BRI, BNI, Mandiri, BSI yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Kemudian yang kedua, SP2SD susulan. Setelah pencairan reguler selesai, Kemensos menerbitkan surat perintah pencairan dana atau SP2D khusus untuk penerima baru atau yang tertunda. Kemudian yang ketiga, proses top up bank penyalur. Setelah SP2SD terbit, dana baru ditransfer ke rekening KKS KPM dalam waktu tempo 1 sampai dengan 3 hari kerja. Artinya, meskipun KKS sudah diterima, saldonya tidak langsung terisi karena masih menunggu proses administrasi di tingkat pusat. Untuk KPM penerima baru maupun peralihan dari PT Pos ke Bank Himbara yang berpotensi mendapatkan rapelan besar karena pencarian dilakukan sekaligus yaitu meliputi BPNT tahap 2 di bulan April sampai dengan Juni tahun 2025, kemudian BPNT tahap 3 di bulan Juli sampai dengan September tahun 2025, serta tambahan penebalan sembako yaitu Rp400.000 ditambah kemungkinan bantuan PKH tahap 2 dan 3 sesuai komponen keluarga. Dengan mekanisme ini, 1 KPM bisa menerima dana bantuan yang cukup signifikan dalam sekali pencairan. Berdasarkan informasi dari Kemensos, jadwal pencairan Bansos Oktober 2025 diperkirakan berlangsung awal hingga akhir bulan Oktober. Paling cepat minggu pertama Oktober setelah semua aktivasi KKS selesai, dan paling lambat akhir Oktober tahun 2025. Bersamaan dengan penyaluran Bansos triwulan keempat, bagi KPM yang baru menerima KKS, sebaiknya tidak buru-buru mengecek saldo di ATM atau agen bank, karena biasanya saldo akan masuk setelah ada konfirmasi resmi dari Kementerian Sosial maupun pendamping sosial setempat. Gus Ipul akan menelusuri temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai penerima bantuan sosial atau bansos yang tidak tepat sasaran, serta penyalahgunaan dana bansos untuk bermain judi online.
Gus Ipul menyebut berdasarkan hasil laporan PPATK sekitar 600.000 lebih terindikasi penerima bansos itu bermain judi online. Dan saat ini 228.000 sudah tidak menerima bansos dan 375.000 masih dilakukan pendalaman. Itu data dari PPATK setelah kami memang datang ke PPATK untuk meminta konfirmasi tentang rekening-rekening bansos, rekening penerima bansos. Nah, setelah dianalisis, ditabrakkan dengan 9 juta lebih pemain judol, itu 600.000 lebih terindikasi penerima bansos itu bermain judol. Maka itu sekarang sudah kita dalami, lebih dari 228.000 sudah tidak menerima bansos.